Hai, dengan saya Diandra di sini. Jadi video kali ini kita akan belajar soal jenis saluran distribusi ya. Nah, jadi Anda harus paham soal ini gitu ya supaya tidak asal ngejudge. Jadi di sini saya akan edukasi teman-teman bagaimana teman-teman bisa memahami saluran-saluran distribusi ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ingin menjalankan sebuah bisnis atau teman-teman ibaratnya pengen merekrut reseller, teman-teman pun tahu jenis-jenis saluran distribusi seperti apa yang ibaratnya bisa digunakan untuk membangun bisnis teman-teman ya. Mau bisnis yang biasa, mau bisnis yang dengan reseller, itu bisa dengan menggunakan sistem ini kalau teman-teman paham gitu ya saluran distribusi itu seperti apa. Jadi saya akan jelaskan dari yang pertama ya. Nah, yang pertama kita ada di sistem konvensional ya. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem konvensional, itu sistemnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi dari pabrik nih ya, pabrik. Nah, dari pabrik ini dia lalu supply barangnya ke distributor ya. Nah, dari distributor ke pengecer lalu ke konsumen. Nah, ini biasanya gini teman-teman. Pabrik misalnya memproduksi barang gitu ya. Nah, dia mencari distributor tunggal biasanya ya. Distributor tunggal yang distributor ini tuh dia yang memegang nanti penjualan misalnya ke seluruh Indonesia misalnya. Nah, dari distributor tunggal ini lalu dia mencarilah distributor daerah ya, distributor daerah. Dan lalu nanti setelah distributor daerah dia mencari agen-agen ya, dari agen-agen baru ke pengecer. Dan dari pengecer barang sampailah konsumen ya. Pengecer tuh bisa warung gitu kan, bisa minimarket ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya pengecer adalah tempatnya di mana konsumen bisa menikmati produk yang diproduksi oleh pabrik ya. Nah, jadi sistemnya rantainya seperti ini ya, rantai distribusinya. Nah, kalau misalnya dengan rantai distribusi seperti ini, dulu biasanya ya si pabrik itu beriklannya di mana? Dia beriklannya ya di TV gitu kan ya, di radio. Ya paling sering kalau mungkin angkatan saya gitu lihat iklan tuh di TV ya. Atau misalnya di baliho gitu ya, di baliho apa ya bahasa selainnya, baliho lah ya. Nah, ini sistem konvensional ya. Lalu ada lagi selain konvensional. Nah, ada sistem yang namanya franchise ya. Nah, franchise ini sistemnya gimana? Dari franchisor ya yang punya franchise. Nah, lalu ke master franchise. Nah, kalau orang membeli franchise nih belinya di master franchise ya. Nah, akhirnya baru dibuatlah franchise-nya. Dan lalu ini di sini konsumen beli di sini ya, di tempat franchise. Nah, ini sistem yang menggunakan franchise ini seperti McD, seperti KFC gitu kan. Lalu Burger King. Nah, yang sejenis lah ya untuk franchise kalau misalnya saya pakai analogi pizza supaya teman-teman paham gitu ya franchise itu seperti apa. Dan franchise pun ibaratnya nggak cuma di bisnis restoran aja ya, masih banyak ibaratnya franchise lain seperti misalnya Alfamart, Indomart gitu ya. Itu kan retail ya, lebih ke retail. Nah, ibaratnya franchise yang dijual adalah ya sistemnya gitu. Jadi kalau orang jual franchise tuh bukan cuma sekedar jual makanannya atau jualan barangnya ya teman-teman. Tapi yang dijual tuh adalah sistemnya yang telah terbukti ya, telah terbukti berhasil. Nah, jadi dengan sistem franchise mereka bisa menduplikat sistem yang sudah terbukti berhasil dan ibaratnya memudahkan konsumen untuk menjangkau dari produk dan sistem yang telah dibuat ya. Nah, misalnya kita ngomongin KFC gitu. Sekarang banyak gak sih orang yang bisa bikin ayam seperti KFC gitu kan? Yes, banyak. Atau misalnya orang yang bisa buat burger seperti McD. Yes, banyak. Tapi pertanyaannya gitu ya, mereka penjualannya dan brandnya sebesar KFC dan McD enggak? Yes, enggak ya. Jadi ketika kita membeli franchise, kita membeli sistem dan juga brand ya. Jadi orang yang udah kenal dengan brand dari franchise tersebut, mereka langsung bisa membeli ke tempat yang kita franchise kan gitu ya. Jadi ibaratnya ketika kita nge-franchise ini modalnya kenapa bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu. Yes, karena kita nggak cuma beli produk aja, tapi kita membeli sistem dan juga brandnya ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya punya duit banyak gitu ya, terus pengen bisnis yang nggak ribet gitu ya, yang ibaratnya
udah pasti menghasilkan. Ya teman-teman bisa beli franchise ya, karena teman-teman kalau misalnya teman-teman main di konvensional gitu ya, pabrik, distributor, pengecer, konsumen, teman-teman ini pasti harus mikir dari nol gitu ya. Teman-teman harus mikir dari nol. Tapi kalau misalnya teman-teman ibaratnya punya modal gede, nggak mau ribet, teman-teman ya beli aja franchise yang udah terbukti berhasil ya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin lihat orang yang jual franchise tapi brandnya masih kecil gitu, itu bukan franchise ya, itu namanya business opportunity. Franchise itu ya yang jelas udah terbukti berhasil, seperti Alfa, Indomart, terus McD, KFC. Nah kalau misalnya yang lain-lain gitu ya, itu nggak bisa dibilang franchise kalau menurut saya pribadi ya, lebih ke business opportunity aja, karena brandnya pun belum terbukti berhasil ya, kecuali emang brandnya udah terbukti rame, laku, konsumennya banyak gitu ya. Nah itu bisa disebut franchise. Oke. Nah teman-teman, saya mau jelasin juga ke teman-teman, selain franchise ini masih banyak sistem-sistem yang ibaratnya bisa teman-teman gunakan ya. Yang ketiga ini ada namanya direct selling ya, direct selling. Nah, direct selling ini itu sistemnya seperti ini teman-teman. Pabrik memproduksi barang, lalu pabrik ke gudang ya. Nah, gudang atau ibaratnya distributor ya. Nanti saya jelaskan gudang atau distributor. Nah, lalu dari gudang ini ada namanya manajer, SPV, sales ya. Jadi sales itu ibaratnya orang yang nawar-nawarin ke konsumen. Mereka benar-benar ngetok-ngetokin pintu gitu ya. Ngetok-ngetokin pintu atau ibaratnya nawarin di tempat umum. Nah, ini sales biasanya diawasin oleh SPV dan SPV diawasinya oleh manajer ya. Jadi manajer ngasih target ke SPV dan SPV ini yang ibaratnya membawahi sales-salesnya ya. Jadi ada target sales. Misalnya sales ini punya target misalnya laku 10 gitu ya. SPV ini targetnya dia membawahi 10 sales, berarti targetnya 100. Nah, manajer ini dikasih target sama si gudang ataupun ibaratnya si distributornya ya. Nah, sehingga akhirnya barang nyampe ke konsumen. Nah, yang menggunakan sistem seperti ini itu biasanya teman-teman kalau lihat ini apa namanya tuh showroom ya, motor gitu. Misalnya ini pabrik Yamaha, Honda gitu ya. Nah, dia di sini kirimin barang-barangnya ke gudang gitu ya, atau ibaratnya ada yang namanya showroom. Nah, dari showroom ini punya manajer, SPV dan sales sehingga barangnya nyampe ke konsumen. Ya, ini sistem direct selling. Jadi mereka nggak nunggu bola tapi jemput bola ya. Nah, kalau ibaratnya teman-teman suka dengan sistem seperti ini, ya teman-teman pun bisa ibaratnya menggunakan sistem seperti ini ya. Tapi kalau dengan sistem direct selling ini ya teman-teman ibaratnya nggak bisa ngerekrut reseller kecuali emang teman-teman yang menjadi yang dari bagian produsennya atau pabriknya. Itu teman-teman bisa. Nah, ada yang selanjutnya adalah MLM ya. Nah, ini mungkin saya sedikit jelasin ya ke teman-teman yang salah persepsi soal MLM. Wah, kalau MLM itu bisnis tipu-tipu, jual mimpi, jual omong kosong misalnya ya. Nah, pertanyaan saya sih, bisnis apa sih yang ibaratnya nggak jual mimpi ya? Kalau misalnya kita jual ini nih, obat untuk menyembuhkan jerawat, kita jual apa? Jual mimpi kan? Yes. Nah, cuman mimpinya bisa direalisasikan dengan obatnya gitu ya, karena obatnya emang berfungsi untuk menyembuhkan jerawat. Nah, MLM pun sebenarnya bukan jual mimpi, tapi ya gini, orang-orang yang pengen join bisnis atau menjalankan sebuah usaha, mimpinya semuanya sama, apa? Sukses, punya duit, punya penghasilan. Nah, cuman mungkin kalau di MLM ada yang nawarinnya benar, ada yang nawarinnya caranya salah gitu ya. Nah, kalau ibaratnya yang nawarinnya caranya salah, yaitu bisa ibaratnya ngebuat orang jengkel atau jenuh gitu ya. Nah, ada juga ibaratnya yang MLM-nya tuh abal-abal. Jadi MLM tuh ada MLM yang benar, ada MLM yang abal-abal. Nah, biasanya ini udah nemu yang cara ngajaknya ngeselin, ada juga yang nemuin MLM-nya tuh abal-abal ya, tipu-tipu. Nah, jadi MLM tuh bukan MLM yang tipu-tipu, tapi lihat dulu perusahaannya benar apa enggak gitu kan. Nah, kalau perusahaannya benar, banyak kok sekarang bisnis MLM yang udah jalan puluhan tahun ya, bahkan ya bagus gitu ya, udah menyukseskan banyak orang juga gitu. Nah, tapi kita harus ingat MLM itu pada dasarnya adalah sebuah sistem jenis distribusi ya, jenis sistem distribusi. Nah, jadi gini sistemnya. Biasanya MLM itu dari pabrik gitu ya, dia memproduksi barang, misalnya contohnya barangnya produk kesehatan lah ya. Nah, dari pabrik ibaratnya ke stokis. Ya, ibaratnya ini siapa nih yang mau nyetok banyak
karena kita udah punya member sekian gitu kan. Nah, jadi orang bisa nyetok banyak. Nah, biasanya kalau belum ada ibaratnya membernya belum banyak gitu ya, si MLM ini membernya belum banyak, biasanya dari pabrik itu langsung ke upline dan downline ya. Nah, tapi kalau misalnya upline dan downline ini membernya udah banyak gitu ya, membernya udah banyak si MLM ini, biasanya orang jadi stokis mau gitu ya, atau ibaratnya penawaran dari pabriknya menarik sehingga orang berani nyetok karena ibarat sistemnya bagus, support sistemnya bagus, dan ketika dipresentasikan ke orang yang punya modal, mereka mau menjadi stokis dan nyetok. Yes, tapi kebanyakan yang punya stokis ini adalah member juga gitu ya. Jadi emang biasanya tuh setelah agak banyak, wah ini udah kelihatan nih pertumbuhan resellernya, jaringannya, downline-nya gitu ya. Akhirnya ada orang yang berani nyetok supaya dapat keuntungan juga ya, karena stokis pun ada margin ketika menjual ke member gitu ya, ke upline dan online. Nah, dari upline dan online baru barang nyampe ke konsumen. Tapi gini teman-teman, biasanya upline dan online ini pun adalah konsumen juga gitu ya. Jadi kalau misalnya, kenapa saya jelaskan dengan analogi seperti ini biar gampang. Nah, tapi sebenarnya gini, MLM itu upline dan online gitu ya, dan konsumen itu biasanya tuh ini satu jenis gitu ya, satu jenis. Kenapa saya bilang satu jenis? Karena MLM itu adalah ibaratnya sebuah sistem di mana kita diberi komisi ketika kita mereferensikan produk. Nah, makanya ketika teman-teman pengen menjalankan bisnis MLM, itu harus dipastikan gitu ya, harus dipastikan produknya tuh jalan. Ya karena kalau produknya jalan gitu ya, ini di tahapan upline dan downline pun mereka pasti konsumsi. Nah, bedanya kalau sistem konvensional, mereka iklannya misalnya di TV gitu kan ya, mereka iklannya di TV. Jadi biayanya habis buat rantai distribusi tadi ya, ke distributor, ke pengecer gitu kan. Nah, kalau misalnya MLM itu keuntungannya marginnya dikasih ke upline dan downline, sehingga ibaratnya tuh mereka bisa mendapatkan bonus-bonus ya, komisi-komisi. Dan ini teman-teman kalau mau jadi MLM, pastikan cek sistemnya masuk akal nggak. Kalau sistemnya nggak masuk akal ya jangan lanjutin. Tapi kalau sistemnya masuk akal nih, misalnya keuntungannya masih masuk akal nih. Kenapa? Karena biasanya di sistem MLM itu harga pabrik ke harga sini ya, konsumen upline dan online itu di up-nya sampai 10 kali lipat dari harga modal. Nah, makanya bisa di kasih bonus-bonus gitu ya. Jadi menurut saya pribadi MLM itu sebuah sistem yang bagus ya, sebuah sistem yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ya kita bisa mendistribusikan sebuah produk dan kita diberi komisi ya. Dan ibaratnya ketika kita membangun tim juga, membangun jaringan reseller di MLM, ya banyak kok orang yang udah sukses gitu ya, dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu ya. Jaringannya berjalan gitu kan, reseller-resellernya banyak, bahkan mereka bisa memulainya dengan modal minim. Mereka memulai dengan modal minim dan ibaratnya mereka bisa menjadi sukses gitu ya dari menjalankan bisnis MLM ini. Ya jadi buat teman-teman yang ibaratnya negatif sama MLM, nanti saya akan jelaskan gitu ya video khusus seputar MLM ini. Tapi di sini saya mau jelaskan ke teman-teman bahwa MLM itu bukan tipu-tipu tapi sebuah jaringan distribusi ya. Jadi ada kriterianya, nanti akan saya bahas di video khusus ya untuk MLM ini. Nah, lalu ada sistem namanya order online ya. Nah, ini kalau order online ini biasanya kita membuat sebuah web atau e-commerce gitu ya. Contoh misalnya kayak Tokopedia gitu ya, Shopee. Nah, dari web ini ibaratnya barang diantarin ke kurir ke konsumen. Nah, tapi si konsumen ordernya gimana? Mereka ordernya via web. Nah, jadi simpel ya kalau ibaratnya teman-teman ingin membangun sebuah e-commerce atau sebuah sistem di mana ordernya online gitu. Nah, teman-teman harus membangun yang namanya web ya. Nah, dengan web kita punya sistem yang ibaratnya aktif 24 jam gitu ya. Jadi ketika misalnya kita lagi tidur, lagi apapun, kita bisa mendapatkan orderan ya. Nah, kalau teman-teman ibaratnya punya passion pengen bikin e-commerce, teman-teman ya gunakan sistem ini ya. Kalau ibaratnya teman-teman pengen membuat brand fashion atau apa, ya saya sarankan bisa membuat sistem ini ya. Lalu teman-teman pengen menjadi founder e-commerce, bikin kayak Bukalapak, Tokopedia, bisa ya. Jadi menggunakan web. Nah, lalu ada sistem reseller ya teman-teman. Nah, sistem reseller ini, jadi ini dari pabrik ke distributor, nah dari distributor ke reseller, nah dari reseller ke konsumen. Bisa juga dari pabrik langsung ke reseller ya. Nah, ada juga mungkin rantainya yang ketiga, pabrik, distributor, agen, reseller, baru konsumen. Nah, ini saya jelaskan dua ilustrasi aja teman-teman.
Kenapa saya jelaskan 2 ilustrasi? Karena ini biar nggak kepanjangan jelasinnya. Tapi ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman reseller ini, yang menggunakan sistem reseller ini ya banyak ya teman-teman, udah banyak. Ini sistemnya booming banget gitu. Ketika saya pertama kali menjalankan bisnis snack, saya pun menggunakan sistem reseller aja. Dulu kan belum ramai sistem dropship ya. Jadi saya menggunakan sistem reseller. Dan ini ibaratnya efektif banget ya. Efektif banget buat teman-teman yang ibaratnya nggak punya modal gede, tapi teman-teman pengen membangun cash flow yang sehat. Jadi kita bisa merekrut reseller ya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini pengen merekrut reseller lagi, teman-teman harus mainnya di ranah distributor atau agen. Nah, kalau teman-teman ibaratnya di sistem reseller pengen rekrut reseller lagi nggak bisa ya. Saran saya teman-teman kalau pengen rekrut reseller lagi, ya teman-teman harus cari misalnya bisnis yang ibaratnya apa ya, bisnis yang emang punya bonus ya, bonus ketika kita mereferensikan ya, paling seperti MLM gitu ya, seperti MLM atau ibaratnya affiliate yang punya sistem referral ya. Nanti saya jelaskan juga soal affiliate. Lalu kalau teman-teman ibaratnya punya produk dan nggak mau ribet ya bisa dengan sistem reseller ya. Lalu ada sistem yang namanya dropship. Setelah booming kemarin sistem reseller, muncullah sistem dropship. Kenapa? Karena sekarang gitu orang pengen bisnis tapi nggak mau ribet ya, nggak mau ribet. Nah, nggak mau ribetnya gimana? Mereka pengennya tuh menjalankan bisnis dari HP. Yes. Nah, ini buat anak-anak milenial gitu ya, milenium. Nah, ini biasanya mereka yang suka gitu ya. Nah, makanya saya bikin sebuah sistem dropship di digitalprintingid.com dan juga pdsnacksid.com ya. Nah, digitalprintingid.com teman-teman ibaratnya join gitu ya, join jadi dropship. Nah, teman-teman itu nggak perlu packing gitu ya, nggak perlu packing. Teman-teman ibaratnya tinggal cari orderan. Ketika ada orderan, nah mereka ordernya ke teman-teman. Lalu teman-teman order ke digitalprintingid.com ya. Nah, digitalprintingid.com lalu kirim ke kurir, lalu kurir kirim ke konsumen ya. Jadi sistemnya kalau dropship kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya pengen membangun bisnis tapi ibaratnya nggak mau ribet packing dan lain, ya udah jadi dropship aja gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya telesales gitu ya. Ini produsen kirim pakai kurir sampai ke konsumen ya. Ordernya via telepon ya. Banyak banget ya kalau yang order via telepon ini. Ya mungkin contohnya bisnis-bisnis zaman dulu ya yang menggunakan telesales. Mungkin kalau sekarang ada telesales tuh kalau kita order misalnya mungkin McD gitu ya, atau kita order KFC, mereka juga ada ibaratnya sistem menggunakan telesales ya. Nah, tapi kalau teman-teman di telesales ya teman-teman nggak bisa ngebangun reseller gitu ya. Ini ibaratnya sistemnya untuk yang jualan ke konsumen langsung. Nah, lalu ada juga yang namanya affiliate. Nah, ini affiliate menarik ya. Ini affiliate tuh sama dengan dropship ya. Sama dengan dropship, hampir mirip. Tapi bedanya affiliate tuh mereka tidak menghandle orderan ya. Nah, affiliate itu kerjanya apa? Biasanya mereka hanya menyebarkan link aja ke konsumen. Nah, ketika ibaratnya si konsumen klik link, mereka ordernya langsung ke produsen ya, ke web. Nah, ketika ibaratnya ke track nih orang yang order ini dari linknya si affiliate, akhirnya si affiliate mendapatkan komisi. Nah, ada juga affiliate yang ibaratnya ada sistem referralnya ya gitu ya. Misalnya si affiliate ini bisa merekrut reseller, ada. Tapi di sini saya ilustrasinya nggak ke reseller ya. Jadi affiliate ini merekrut reseller, dan setiap resellernya belanja ke sini, si affiliate terus mendapatkan orderannya berkali-kali lipat ya. Nah, itu ada sistemnya, dan saya pun sedang menyiapkan nanti sistem seperti ini di bisnis saya teman-teman. Untuk sekarang sih belum ada ya ketika saya buat video ini ya, tapi ketika nanti ada akan saya infokan ya ketika nanti launching. Nah, lalu nih saya akan jelaskan bahwa bukan sistemnya yang salah, tapi cara menggunakannya yang salah. Nih, saya kasih analogi pisau teman-teman. Misalnya nih, pisau gitu ya, kalau digunain sama koki, itu dia bisa dipakai untuk membuat makanan yang enak. Oke? Nah, tapi kalau pisau digunain sama perampok gitu ya, pembunuh, psikopat, itu bisa digunakan untuk membunuh orang ya. Jadi kalau kita ngomongin sistem gitu, ada sistem, wah ini sistemnya tipu-tipu, ini sistemnya jelek gitu ya. Bukan salah sistemnya, tapi yang salah adalah orang yang menggunakannya ya. Jadi kita ambil contoh lagi misalnya MLM gitu. Nah, MLM
ada yang bilang bisnis tipu-tipu, bisnis jual mimpi, itu yang salah tuh bukan MLM-nya, karena MLM tuh adalah sebuah saluran distribusi gitu ya, sebuah jenis sistem saluran distribusi. Kalau misalnya ada yang salah, berarti itu yang salah tuh oknum yang buat perusahaan abal-abal gitu kan, sistemnya gak masuk akal gitu kan, wah bonusnya gila setinggi langit, tapi ibaratnya uang yang distorin gak sebanding, yaitu gak masuk akal gitu. Jadi bukan sistemnya yang salah, tapi cara menggunakannya yang salah ya, atau ibaratnya oknumnya yang salah. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen ya. Misalnya teman-teman ada pertanyaan nih soal sistem-sistem distribusi yang tadi, ya teman-teman komen aja gitu ya. Teman-teman mau nanya affiliate boleh, mau nanya telesales boleh, dropship boleh, reseller boleh, order online boleh, MLM boleh, direct selling boleh, franchise boleh, konvensional boleh ya. Dan ibaratnya teman-teman kalau misalnya pengen membangun reseller lagi, tapi teman-teman gak punya produk nih, wah saya pengen punya reseller yang banyak supaya ibaratnya penjualan saya tuh bisa kuantitinya banyak dan ibaratnya komisinya banyak, keuntungannya banyak. Ya saran saya pribadi teman-teman bisa mulai dari MLM ya kalau teman-teman pengen membangun reseller lagi tapi nggak punya produk. Nah tapi kalau teman-teman ibaratnya pengen jualan ke end user, ya teman-teman bisa pakai dengan sistem reseller atau dropship ya. Nah kalau untuk sistem reseller dan dropship saya tidak menyarankan teman-teman untuk membangun reseller lagi. Kenapa? Karena ya nanti ketika misalnya teman-teman rekrut reseller nih, terus si reseller ini nanti order ke pusat gitu ya, ya teman-teman nanti gimana? Teman-teman ibaratnya nanti cemburu atau gimana, merasa dicurangin, ya akhirnya kan kurangin ya, malah jadi konflik gitu sama supplier ya. Nah saya tidak terlalu menyarankan kecuali emang ibaratnya si suppliernya misalnya nih membatasi di tiap-tiap daerahnya gitu ya, di tiap-tiap daerahnya resellernya cuma boleh sekian. Nah tapi kalau teman-teman ibaratnya dengan sistem reseller yang dibatasi tiap daerah, teman-teman harus siap kena yang namanya target. Karena ginilah logika aja gitu ya. Logika aja misalnya teman-teman nyuruh supplier, batasin per daerahnya jangan terlalu banyak resellernya. Tapi teman-teman nggak order. Nanti suppliernya makanya dari mana gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman pengen menyuruh supplier nanti ngebatasin supaya reseller dibatasin, ya teman-teman konsekuensinya teman-teman harus order terus ya, teman-teman harus jualan terus. Nah kalau teman-teman nggak mau diikat, teman-teman jangan pernah minta supplier untuk nggak ngikat teman-teman gitu ya, itu nggak adil. Nah makanya sistem paling adil menurut saya pribadi kalau teman-teman mau membangun reseller lagi, ya teman-teman bisa mulai dari MLM dulu gitu ya, kecuali teman-teman pengen jualan ke end user. Oke, kita diskusi, nanti teman-teman komen aja kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang perlu dibuatkan videonya, saya akan buatkan videonya ya untuk teman-teman. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video.